kelas dari UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 1. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Asih Setiani. Beliau adalah guru kelas 5 UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 1. Selamat pagi Bu Asih. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Sebelum nanti saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi tersebut adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Selain itu, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya, Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai hari ini apa, Bu? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di sini saya tuliskan ada dua, Ibu ya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan peranan masyarakat di dalam rantai ekonomi. Baik, jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Di sini area pengembangannya juga saya menggunakan dua pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu siswa itu mampu menjelaskan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu area keterampilan siswa, yaitu siswa itu dapat menguraikan peranan masyarakat di dalam rantai ekonomi tersebut. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya, Bu ya. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya? Baik, di sini untuk strategi yang ingin saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran basis masalah yaitu problem based learning. Untuk metodenya itu saya menggunakan diskusi kelompok dan juga tanya jawab serta penugasan siswa. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi ya, Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan metode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan adalah metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Di sini kalau untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan video tentang materi kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian saya berikan KPD dan lembar kerja untuk siswa. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kebetulan saya ada jadwal pelajaran IPAS itu di hari Kamis pada jam pertama. Jadi nanti hari Kamis depan ya, Bu ya, mengajar di kelas 5 jam pertama ya, Bu ya. Oke, saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian saya juga harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang ini. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya dan
sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Cek kehadirannya semuanya dulu ya. Afika Zaskia Putri, Hadir Bu. Rasa Elvino Rosi. Hadir. Nggak ada yang sakit ya? Nggak ada yang izin? Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan untuk pertemuan kita dalam pelajaran IPS. Baik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan disiapkan untuk berdoa. Semua siap. Tangan ke atas, kepala ditundukkan, bicara dihentikan, doa. Baiklah, sekarang anak-anakku semuanya berdiri dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan semuanya berdiri ya. Kembali. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi lingkungan ya. Potensi ekonomi lingkungan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian memahami dan bisa menjelaskan potensi ekonomi, kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat kita. Lalu sudah dibuka halaman 85. Silakan anak-anak dibuka halaman 85. Silakan anak-anakku semuanya membaca dari halaman 85 sampai pada halaman 87. Silakan anak-anakku semuanya dibaca dan ibu beri waktu 15 menit untuk membaca ya. Silakan apa saja yang kalian baca, silakan di situ tentang potensi ekonomi lingkungan. Ibu jelaskan ya, kalian amati dulu nanti apa aktivitas yang ada di layar depan kalian. Perhatikan. Yang pertama, kegiatan di sektor perdagangan. Belum Mbak jelaskan dulu ya. Kalian amati ada apa di sini. Kemudian yang kedua, dan selanjutnya yang ketiga ada perkebunan. Selanjutnya yang keempat ada di sektor perindustrian. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian apa saja? Bertani, beternak, berdagang, tukang cukur, memadani, dan lain-lain. Ada tukang cukur juga ya, ada tukang jahit. Jadi itu sektornya apa itu kalau tukang cukur sama tukang jahit? Perindustrian. Kalau tukang cukur dan tukang jahit itu bisa di sektor perdagangan atau pelayanan.
Di sini dia pelayanan jasa mencukur dan jasa jahit. Itu di lingkungan sekitar kalian ya? Iya. Baiklah, sekarang anak-anak silakan saling berpasangan. Ini tersisa satu ya. Apa-apa, berarti nanti yang ini 3 orang ya. Nah, tangannya mengembalikan buku temannya, silahkan ya. Oke, baiklah, sekarang setelah ibu amati kalian tadi, ada yang penulisannya lengkap, yang kalian dari mengamati gambar tadi, ada juga yang cuma menulis sektor perdagangan aja. Oke, baiklah anak-anakku, kegiatan ekonomi masyarakat ini tadi ada yang menulisnya lengkap, ada yang tidak ya. Jadi di sini ibu jadikan kalian per kelompok ya. Ya, ibu bagi kelompok ya. Baiklah. Dari tadi pengamatan ibu, silakan di sini nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita mau ice breaking. Oke, sekarang silakan anak-anak berdiri sejenak. Ayo berdiri semua. Kita mau ice breaking dengan sebutan 3S. Oke? Baiklah anak-anakku semuanya, ice breaking kita sudah belajar tadi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, maka kali ini kita ice breaking sebentar supaya tidak lelah kita ya, supaya kalian termotivasi. Silakan berdiri tegak sesuainya ya. Peraturannya, perhatikan peraturannya. Nanti kalau ibu sebutkan sikut, anak-anak pegang sikut. Kalau ibu sebutkan sakit, anak-anak pegang perut. Kemudian ketika ibu sebut sikat, anak-anak ambil kertas di tengah itu ya. Siapa yang duluan mengambilnya? Kertasnya silakan dibikin bulatan dulu. Silakan kertasnya dibikin bulatan dulu. Dibikin bulatan seperti ini. Nih. Silakan dibikin bulatan seperti ini. Nah, sudah itu taruh kembali di tengah. Sudah dibuat bulatan ya. Oke. Sudah siap semua? Sudah. Are you ready? Ready. Oke, sekarang sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke, seorang pedagang itu memberikan pelayanan terhadap pembeli. Jadi di sini yang dihasilkan disebut jasa karena dia adalah pelayanan dari pedagang terhadap pembeli. Kemudian berikutnya ada di sektor apa ini? Di sektor pertanian. Baiklah anak-anakku, ini tadi adalah sektor yang terakhir kegiatan ekonomi kita. Sekarang ibu akan berikan kalian asesmen. Jangan dilihat asesmen milik kelompok lain ya, karena kalian memang ibu berikan berbeda. Karena tadi ibu sudah di awal melihat kesiapan belajar kalian, maka sesuai dengan yang kalian siap atau tidak. Ibu sudah melihat ada yang lengkap jawabannya yang diberikan ke teman pasangannya tadi. Oke, baiklah untuk kelompok 1 nanti jangan lupa diberi nama ya. Silakan dilihat perintahnya, disusun
suruh apa, kemudian kalian boleh mengerjakan sesuai perintahnya. Kalau sudah selesai bisa Ibu nilai ya. Oke, boleh yang sudah selesai. Dari kelompok 1 sudah ada yang selesai? Ada yang sudah, ada yang belum juga ya. Oke, silakan yang sudah boleh maju. Kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat ya. Ada potensi ekonomi lingkungan yaitu aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, di mana banyak sekali kegiatan ekonomi. Ada di sektor yang menghasilkan barang dan jasa, ada di sektor apa saja tadi? Ada di sektor apa saja? Pertanian, pertambangan, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, banyak. Ada 8 sektor atau 9 sektor tadi? Nah, anak-anakku semuanya, sekarang Jawa boleh menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Semua siap. Tangan ke atas, kepala ditundukkan, bicara dihentikan, doa. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya Bu Asih. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu ya, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Karena belum terbiasa ya Bu, awalnya itu saya tegang. Tapi ya alhamdulillah prosesnya belum berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Ibu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali ya Bu ya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan pembelajaran itu saya membuat perangkat pembelajaran yang saya rencanakan di dalam modul ajar gitu. Dan untuk area pengembangannya itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya itu anak-anak itu paham menjelaskan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian untuk area keterampilannya itu anak-anak itu bisa mengetahui atau menguraikan peranan masyarakat itu dalam rantai ekonomi. Oke, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan karena pertama kalinya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan juga untuk sosial emosional ini. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bu ya, tapi masih ada kekurangan. Nah, apa sih Bu ya kekurangan kendala-kendala Ibu
yang dihadapi Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau kekurangan dan hambatannya itu ada beberapa siswa itu yang memang belum terlalu aktif dalam berdiskusi seperti itu. Iya Bu ya. Baik, jadi ada beberapa siswa ya Bu ya yang tidak terlibat atau kurang aktif. Iya. Kurang aktif, hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Kenapa mereka kurang aktif ya Bu ya? Mungkin karena saya membagi kelompoknya itu jumlahnya terlalu banyak gitu ya. Bu ya. Iya, jadi masih dalam kelompok besar. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin kedepannya saya membagi siswa dalam kelompok kecil, lebih kecil lagi, jadi siswa itu bisa diketahui minat, gaya belajarnya, dan mereka lebih fokus dalam belajar untuk mencapai hasil yang maksimal begitu Bu. Selain itu juga saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Jadi rencana Ibu ke depannya akan membagi siswa dalam kelompok kecil berdasarkan minat dan gaya belajar siswa, supaya siswa lebih fokus untuk belajar serta menerapkan pembelajaran emosional gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu cerita selanjutnya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Sesegera mungkin kali ya Bu ya, akan saya lakukan itu setelah selesai ujian semester. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang tadi sudah saya tanyakan. Saya khususnya minta maaf sudah mengganggu Ibu waktunya. Terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri.